Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ica Nurhaliza sebagai moderator. Saya Novita Almaratus Soleha sebagai pemateri 1. Saya Fitria Musawafah sebagai pemateri 2. Saya Lalatul Amalia sebagai pemateri 3. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang organisasi sosial keagamaan NU dan Muhammadiyah. Sebelum masuk kepada materi inti, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu NU dan Muhammadiyah. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penganut agama Islam terbanyak di dunia mempunyai keistimewaan tersendiri. Islam di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, baik ditinjau dari pemahaman, cara beribadah, tradisi, pelaksanaan ibadah, dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah yang dikenal dengan istilah kemurnian Islam. Keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda, meskipun pada dasarnya ingin mengenalkan Islam dan ajarannya kepada semua orang dan tetap menjadikan Al-Quran sebagai landasannya. Untuk lebih detailnya tentang Muhammadiyah dan NU akan dijelaskan oleh pemateri kita. Materi tentang Nahdlatul Ulama atau NU akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Novita Almaratus Soleha. Kepadanya dipersilakan. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah dan menganut mazhab Imam Syafi'i di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dalam merealisasikan tujuannya, NU melaksanakan berbagai upaya. 1. Di bidang keagamaan, Nahdlatul Ulama mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut para ahli sunnah wal jamaah dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. 2. Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Nahdlatul Ulama mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina masyarakat muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 3. Bidang sosial. Nahdlatul Ulama mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum di segala bidang bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akhirat. 4. Bidang ekonomi. Nahdlatul Ulama mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi. Dalam menyikapi perkembangan budaya NU mendasarkan pada kaidah yang artinya memelihara atau mempertahankan tradisi lama yang baik atau masih relevan dan mengambil atau responsif terhadap tradisi atau gagasan baru yang baik dan lebih relevan. Dalam bidang politik Hidah NU menjelaskan bahwa setiap warga NU adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi undang-undang. Di dalam hal warga NU menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggung jawab sehingga dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mengembangkan musyawarah dan mufaakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Materi tentang Muhammadiyah akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Fitria Musawafah. Padanya dipersilahkan.
Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah keresidenan seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Muhammadiyah sebagai gerakan yang berlandaskan agama, melahirkan ide-ide pembaharuan. Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, sebagaimana gerakan pembaruan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan kembali kepada ajaran yang murni, yakni Quran dan Sunnah adalah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Bersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan dalam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan 4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Secara istilah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, berikut ini sedikit penjelasan untuk definisi di atas. 1. Gerakan Islam. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, gerakan keagamaan, khususnya agama Islam, bukan sekedar gerakan sosial, politik, sosial budaya, ataupun ekonomi. 2. Gerakan dakwah. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah. Dakwah artinya mengajak dirinya sendiri melakukan sesuatu, lalu mengajak orang lain untuk melakukan pekerjaan itu bersama-sama. 3. Gerakan amar ma'ruf. Amar artinya menyuruh, memerintahkan. Ma'ruf artinya kebaikan yang sudah memiliki kekuatan hukum formal. 4. Gerakan nahi munkar. Nahi artinya melarang. Munkar artinya keburukan yang telah disepakati oleh publik, apalagi yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan negara. 5. Gerakan tajdid. Secara bahasa, tajdid artinya pembaharuan. Secara istilah, tajdid artinya pembaharuan pemahaman dan praktis ajaran Islam. 6. Gerakan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber gerakan Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kebaikan yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan jalan perjuangan gerakan Muhammadiyah. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan dan persamaan Muhammadiyah akan disampaikan oleh materi 3 yaitu Lailatul Amaliyah. Kepadanya dipersilakan. Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi keagamaan yang berbeda. Perbedaannya mungkin berasal dari latar belakang pembentukan budaya organisasi. Perbedaan budaya menyebabkan perbedaan identitas orang-orang di wilayah ini. Perbedaan identitas yang tak terelakkan bahwa kadang-kadang mengaburkan interaksi sosial warga. Hubungan antara dua kelompok pengikut Muhammadiyah dan NU selama ini sering mengalami konflik dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan identitas di antara keduanya. Konflik yang selama ini terjadi antara pengikut Muhammadiyah dan pengikut NU tidak terjadi antara organisasi melainkan terjadi di kalangan pengikutnya yang melakukan identifikasi kultural sebagai orang Muhammadiyah atau Nahdliyah sebelum pengikut NU. Muhammadiyah disebut kelompok Islam modernis, dikenal sebagai organisasi Islam yang didirikan oleh
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Nahdlatul Ulama atau NU disebut kelompok Islam tradisionalis didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat ini Muhammadiyah dan NU menjadi organisasi Islam yang memiliki anggota terbesar di Indonesia, dan interaksi antara keduanya tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bertetangga, jalinan hubungan yang harmonis, pekerjaan, dan sebagainya. Perbedaan antara keduanya juga ada pada tata cara ibadah yang mereka lakukan. Contoh sederhana, NU menggunakan kunut saat salat subuh, sedangkan Muhammadiyah tidak. Perbedaan tata cara ibadah tidak seharusnya menjadikan konflik terjadi, karena Muhammadiyah ataupun NU mempunyai dasar sendiri untuk itu. Sehingga perbedaan pemahaman antara Muhammadiyah dan NU tidak terjadi dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam berinteraksi. Karena agama adalah sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau warga menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercayai, dan diimani. Selain perbedaan, NU dan Muhammadiyah memiliki persamaan. Persamaan dua organisasi Islam ini diungkap oleh tokoh pendidikan Islam Profesor Imam Suprayogo. Mengutip tulisannya di situs UN Malang, menurutnya persamaan NU dan Muhammadiyah cukup banyak. Akan tetapi, jika menyebut di antaranya saja bahwa NU dan Muhammadiyah adalah sama-sama menganut ajaran Islam, hanya mengakui Tuhan yang satu atau esa, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. NU dan Muhammadiyah mempercayai bahwa Muhammad adalah utusannya dan oleh karena itu menjadikan kehidupannya sebagai tauladan. Kemudian, sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang harus dipedomi, berkiblat kepada Ka'bah, dan keduanya sama-sama berusaha menjalankan kelima rukun Islam sebaik-baiknya. Jadi itulah presentasi kami tentang Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.